Berbagai macam ritual dan penghormatan dilakukan masyarakat untuk menghormati sosok legendaris ini. Pantai Palabuhan Ratu dikaitkan sebagai tempat berkuasanya Sang Ratu Pantai Selatan. Di sekitar lokasi Pantai Palabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau, terdapat tempat petilasan Ratu Pantai Selatan yang dapat dikunjungi untuk melakukan ritual. Di sini juga terdapat tempat yang disebut Karang Kursi, yang konon dahulu tempat sang proklamator tafakur. Boleh diceritakan sedikit Ya. pengetahuan seputar cerita dari zaman dulu sampai sekarang Pak Ujang tentang Karanghau sendiri? Kalau Karanghau ini Pak, saya sambil merinding ya. Dulu itu di sini tempat aulia Allah. Ya. Iya. Jadi yang pertama menyebarkan agama Islam di Pelabuhan Ratu ini, satu di khususnya di Karanghau. Iya. Kalau Karanghau itu petilasan dengan makomnya. Iya. Ya. Terus di Gunung Tangkil tempat muruk pituturnya. Iya. Istilah majelisnya. Kalau untuk sembahyang atau napi sholatnya itu di Eyang Gentar Bumi Pak. Jadi tahun 1521 aulia Allah itu menyebarkan agama Islam di Pelabuhan Ratu. Awalnya dari Karanghau sih. Iya. Bagaimana tentang mitologi atau legenda daripada orang kan mengenal Kanjeng Ratu Kidul, Iya. ada juga yang mengenal dengan Nyi Roro Kidul, bahwa tempat ini atau Karanghau ini adalah tempat persinggahan atau tempat mengadu atau petilasan. Di sini itu tempat persinggahan atau petilasan. Iya. Karena dulu itu Bapak Bung Karno, ya sebelum merdeka beliau itu di sini Pak. Jadi ada dua makam yang enggak ketahuan orang waktu itu. Cuma Bapak Bung Karno waktu itu dia itu berdoa, ya ketemulah dengan sosok ini. Ibu di sini. Ya. Makanya ini Karangkursi ini tempat petilasan Bapak Bung Karno. Di sini. Iya. Ini dari dulu tempatnya seperti ini apa emang sudah ada perubahan, Pak? Dari dulu. Seperti ini, tidak Iya. berubah? Nggak berubah. Cuma ini aja karena banyak orang yang tafakur, yang berzikir di sini, jadi ini diplur sedikit-sedikit Pak. Oh, seperti itu. Ada pernah selama Bapak menjaga tempat ini atau mengawasi tempat ini, mendengar atau melihat langsung cerita-cerita atau kejadian? Oh, kalau kejadian sih, ya alhamdulillah selama kita iniin itu jadi juru kunci pernah. Satu waktu itu kami lagi sepi ya di Karanghau, Ya. di atas itu di Keramat ada sesosok perempuan yang datang, entah kemana, entah dari mana itu dia bercerita. Nah, jangan ngelamun kayak gitu. Terus kata saya, ya Bu, kok nggak ngelamun, saya lagi ini aja lagi sepi aja, saya lagi ngopi kata saya. Iya. Makanya kamu harus banyak berzikir, terus jangan lupa perhatikan anak yatim gitu. Pas itu kita kan kaget tuh, kok ada perempuan dari dalam gitu ya? Dari sini, Enggak, dari petilasan itu. dari petilasan, Terus kan yang namanya cepetnya perempuan jalan, saya cari nggak ada. Saya tiba-tiba tanya- menghilang. Iya, tanya-tanya nggak ada gitu. Cuma itu aja pesannya, perhatikan anak yatim. Bagaimana tentang cerita-cerita dari masyarakat di sekitar sini tentang hubungan antara Karanghau ini dengan penguasa pantai selatan? Mulai dari memakai baju berwarna hijau, dilarang berenang saat memakai baju berwarna hijau, tentang kepercayaan orang dengan Kanjeng Ratu. Kalau pakai pakaian baju hijau ya,
Iya. Saya udah katakan bahwa kami ini seperti di atas itu ya, khususnya Jawa Barat itu atau Indonesia itu berlambang hijau. Berlambang hijau. Karena kalau hijau itu seperti di sini, hijau itu lambang kesuburan. Kesuburan. Kedua kuning. Kalau kuning itu artinya penyabar. Gitu. Maaf Pak, apa hubungannya hijau dengan penguasa pantai selatan? Setahu Bapak tahu? Oh, itu nggak ada hubungan. Pak. Nggak ada hubungan. Nggak ada Jadi hubungan. selama ini cerita masyarakat Iya. yang bahwa Oh. dilarang memakai baju berwarna hijau pada saat harus berenang di daerah Oh, iya. pantai selatan Nggak, itu bukan sebuah fakta yang Oh, bukan, atau Pak. cerita zaman dulu. Ya bukan, karena di sini itu orang yang istilahnya tenggelam itu bukan karena baju hijau, Pak. Lebih kepada apa kalau sepengetahuan Bapak? Karena kalau di laut sini kan bukan untuk main-main, istilah bukan Iya. untuk berenang. Iya, kita Ya. bisa melihat kan Eh, memang keras sekali iya. deburan ombaknya. Karena di dasar laut ini seperti di sana tuh, Iya. itu ada namanya lumpur Sigalatama. Kalau lumpur Sigalatama itu, kalau orang tahu ya, istilahnya kalau kita udah kena lumpur itu, Menginjak, menginjak itu akan terus aja ke dalam. seperti lumpur hisap masuk ke dalam. Ya, kehisap itu. Bukan karena ibu ratu, bukan karena pakai baju hijau, bukan. Jadi Kanjeng Ratu dulu juga menyebarkan Iya, agama Islam. cuma sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Jadi dinamakan Roro Kidul itu dua kerajaan yang waktu itu. Pemirsa, apabila Anda pergi ke daerah yang dinamakan Karanghau, di sana Anda juga akan menemukan sebuah tempat atau sebuah makam bersejarah atau makam keramat yang memiliki hubungan dengan Kanjeng Ratu. Kita mungkin akan masuk ke dalam dan langsung bertanya kepada Pak Ujang. Assalamualaikum. Di sini kan ada 3 makam kalau sepenglihatan Iya. saya. Makam dari siapa saja ini? Kalau yang ini ayam lembang Sencan Mandala, ya. Yang itu ayam lembang Kusuman, yang sebelah sana ayam Jawa Makam kita. Mungkin boleh diceritakan singkat sejarah Iya. daripada eyang-eyang kuburan makam keramat dari eyang-eyang ada di sini. Waktu dulu itu tahun 1521 beliau itu menyebarkan agama Islam di Lamongan khususnya. Iya. Terus ini makamnya dan tempat singgahnya. Jadi para eyang ini adalah pemuka-pemuka agama Iya, di awal tahun dulu- 1500-an. Ya, dulunya asalnya dari Jawa, terus beliau itu terus ke sini, makanya dibilang Pelabuhan Ratu itu tempat kumpulnya para penagih Islam. Tempat penagih bangsa kerajaan di Pelabuhan Ratu lah singgahnya dulu gitu. Cuma kalau ke Pelabuhan Ratu itu beda-beda ganti namanya, jadi bukan nama aslinya gitu. Mungkin pertanyaan saya, Iya. apa sejauh ini hubungan daripada para eyang Iya. dengan sosok Kanjeng Ratu yang secara mitologi atau legenda ya? Ya kalau sosok yang ini kan menyebarkan agama Islam, terus seperti Kanjeng Ratu juga petilasan dan itu. Petilasan. Ya, itu juga beliau itu menyebarkan agama Islam juga dulu. Jadi Kanjeng Ratu dulu juga menyebarkan Iya, agama Islam cuma sembunyi-sembunyi. seperti itu. Jadi dinamakan Roro Kidul itu dua kerajaan yang waktu itu ada. Jadi kita itu bisa melakukan yang ada di lautan, Iya. terus yang ada di daratan juga di utara ya. Punten ini maaf bukan melangkahi atau coba untuk sok tahu. Menurut pemahaman saya kalau memang benar Kanjeng Ratu gitu juga membantu menyebarkan agama Islam.
Berarti apakah ada hubungannya bahwa Kanjeng Ratu Kidul yang berada di dunia gaib menyebarkan agama Islam di antara dua dunia seperti itu? Iya, seperti dia itu kan waktu itu sudah masuk Islam ya. Iya. Terus dia itu bisa menaklukkan yang ada di lautan. Di lautan. Jadi orang Jawa bilang Roro itu dua. Dua, benar. Roro itu dua setahu saya. Kalau di sini petilasannya. Petilasan. Jadi makamnya belum ada. Cuma waktu itu ada dua makam yang nggak tahu ini siapa namanya waktu itu pas Bapak Bungkar ke sini apa itu lah. Petilasannya. Itu ya Ketemu ibu ya, di situ. Iya boleh. Kita lihat. Mari. Iya boleh. Nisa, kita sekarang menuju ke Assalamualaikum. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak, di sini ada dua makam saya lihat. Iya. Satu ini Ibu Ratu Mas Dewi Rotilu. Iya. Yang sebelah sini ibunya Mayang Sari Nagasari pendamping ibu. Tapi bukan artinya jasadnya ada di sini kan? Ya bukan. Ini hanya Ini sebuah simbol aja kan. Jadi ada makam, ada makom. Kalau makam tempat dikubur jasad, kalau makom tempat duduk jasad. Ini jatuhnya makom Pak. Makom. Benar. Kita boleh masuk. Ya boleh sih. Kita bisa berdoa. Good. Ya, pemirsa, kalau saya nggak salah nih ya, ini berada di samping ya, tentunya ya, dari makom depan ya, samping ya, makom dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul dan juga Nyai Mayang Sari Nagasari ya. Biasanya orang menggunakan tempat ini sebagai apa Pak? Kalau ini kita berdoa Berjamaah seperti itu. berjamaah kita berdoa. Dan karena gini kalau tujuan daripada ziarah itu satu kita berdoa. Kedua kita bahwa kita itu ingat bahwa kita itu akan meninggal akan seperti itu. Jadi ini filosofinya untuk mengingatkan kita bahwa ada awal dan ada akhir, sehingga manusia jangan sombong dalam kehidupan yang mungkin seperti itu. Lebih banyak introspeksi, ya kan, melihat ke dalam diri sendiri seperti itu ya. Dengan sejarah. Iya. Ya pemirsa, karena kondisi yang kurang memungkinkan buat kami dan para teman-teman untuk men-set games di Karanghau. Karena menurut kuncen setempat itu bukan hal yang tepat untuk melakukan games di sana, untuk menghormati sejarah dan kesakralan daripada tempat itu. Maka kami memutuskan untuk mengambil sebuah penginapan yang berlokasi 200 meter dari tempat itu. Dan biasanya penginapan ini digunakan oleh orang-orang yang datang dari luar ataupun yang setempat di sini untuk menjadi tempat persinggahan sebelum mereka melakukan ritual mereka yang langsung berhadapan dengan pesisir pantai selatan. Di sini adalah tempat yang sekarang sudah jarang ditinggali. Dan konon kabarnya menurut warga sekitar masih sering terlihat ada orang melakukan ritual walaupun tempat ini sudah lama sekali hidup. Banyak banget prajurit. Kamu melihat di sini banyak prajurit zaman dulu. Iya, mereka bawa kayak semacam tombak gitu terus sama mulut perisai. Apa ya? Tameng. Tameng. Iya. Tameng itu tapi bulat. Di sekitar mana, Bu? Mereka di sekeliling kita.
sekeliling kita. Aku mau nanya, kita sampai mana? Pesertanya, ruangan terakhir. Ini? Kamar mandi sini. Mm-mm. Ya paling sih hati-hati aja kali ya. Soalnya hewan yang aku bilang yang tinggal di air itu agak negatif sih.